Hai, akhir-akhir ini ada banyak tipe konten yang lewat FYP gue. Salah satunya adalah unboxing Pop Mart Hirono. Gue nggak punya atau belum punya, I don't know. Barang begitu beli satu, nanti keterusan mau koleksi. Anyway, Hirono ini lucu-lucu banget. Jadi gue pengen recreate tampilannya. Dijadiin make up look, of course. Nggak bakal recreate persis, tapi inspired aja. But I know hasilnya bakal cukup menarik. Oh iya, produk-produk yang gue pakai di video ini ada di deskripsi. Just in case lo mau tahu dan pengen punya juga. Let's get to the video. Sebelum ke makeup tutorial, mau share dulu apa sih Hirono ini? Basically, Hirono adalah karakter yang diciptakan oleh seniman asal Tiongkok, Lang, untuk Pop Mart. Si Hirono ini merupakan karakter kompleks dan merepresentasikan berbagai perasaan atau emosi manusia, kayak bahagia, sedih, takut, dan lain-lain. As always, gue mager pakai produk terpisah buat primer. Jadi ini pakai setting spray Dewy Fix-nya Dazzle Me. Tinggal semprot-semprot doang kan, tunggu meresap dulu, baru pindah ke step opsional yakni color corrector. Kalau lo nggak punya banyak imperfection, bisa skip step ini, ntar dikasih complexion juga nutup. Tapi kalau mau kayak bekas jerawat merah, atau kantung mata gelap lebih ketutup, bisa cek klip bagian ini. Untuk kemerahan dan bekas jerawat merah, pakai warna hijau. Ini gue pakai produknya Sanie, pakainya nggak usah banyak-banyak, soalnya tugas dia itu netralisir warna imperfection. Kalau nutup ya tugasnya concealer atau foundation. Gue suka pakai brush kecil gini apply-nya. Semisal terlalu tebal atau kebanyakan, bisa di-blend dengan jari. Atau ya, jika warna color corrector lo terlalu pekat dan gelap, campurin dulu sama concealer baru apply di muka. Si color corrector bawah mata nggak satu shade fix buat semua skin tone. Vertus sawo matang bisa pakai peach, kalau sawo matang lebih ke gelap bisa oranye. Again, kalau terlalu pekat ya tips campur concealer dulu itu. Trust the process, oke? Sebelum complexion utama, ketemu step spot conceal. Concealernya pilih yang satu skin tone ya, jangan yang lebih terang. Kalau lebih terang, nanti malah nggak bisa nutup dengan sempurna. Terus warna color correctornya tadi jadi aneh. Gue suka nutup dulu area tertentu ini sebelum complexion, soalnya kalau udah ketutup nantinya, nggak perlu ngerasa kudu pakai layer foundation tebal-tebal. Jadi yang lebih ringan, dan nggak terlalu dempul deh buat daily. Buat ngeblend, paling demen sama puff modelan cushion. Hasilnya lebih nyatu ke kulit. Cuma si puff ini ngebersihinnya nggak se-PR Beauty Blender. Sudah lebih rata ya warnanya. Kompleksinya gue pilih Skin Tint. Ini punyanya YOU. Selain lebih ringan, ngerasa nggak perlu full coverage, medium pun sudah cukup. Ini gue pakai shade W708 Cream Beige. Apply complexion gini biasanya gue pakai dua tools. Pertama gunakan brush, tujuannya bikin layer setipis mungkin. Lebih bagus gini sih, complexion langsung nemplok tebal kebanyakan di muka, nanti berkemungkinan cakey. Misal mau lebih nutup dan lebih dalam tanda kutip tebal, ya di layer. Selain itu, apply dengan brush dulu nggak akan mengurangi banyak coverage-nya. Also, gue suka ngerjain complexion per section. Jadi pipi kanan dulu, baru dagu, baru pipi kiri, dan seterusnya. Paling berpengaruh buat complexion matte gitu. Karena gue oily skin, jadi kebiasaan aja. Si Skin Tint YOU ini skin-like finish, tapi ketahanannya cukup bagus. Udah gue pakai berjam-jam berkegiatan keluar rumah, dan masih cakep di muka di ujung hari. Pakai puff yang sama untuk spot conceal tadi. Nggak digeser ya, melainkan di tap-tap. Before, after. Kelihatan kan, coverage-nya masih ada, tapi hasilnya lebih seamless gitu. I know mungkin agak PR 2 tools gini. Kalau buru-buru, bisa gunakan si puff aja. Kayak pas pakai cushion gitu. Cuma kompleksinya beda. Ini hasil akhirnya. Oke kan? Concealer simple aja. Sama kayak tadi, jangan langsung banyak kalau pengen coverage lebih tinggi. Lapisan under eye kan cukup tipis. Nggak mau cepet-cepet nge-crack atau bergaris banget. Gue biasanya gunakan concealer lebih terang sedikit, paling satu tingkat bedanya. Jangan jauh misal 4 shade keterangan ya, malah abu nanti. Lo bisa lihat sendiri figur Hirono ini blushing banget, kayak blush blindness. Oleh sebab itu, gue bakal gabung liquid dan powder blush. Tone warna yang gue ambil warm tone, jadi lebih ke oranye, kayak yang ini. Liquid blush gue pakai punyanya SK, yang udah gue taksir sejak nge-swatch di Sociola. Ini shade Flirty Summer, light peach gitu. Buat look ini kurang dangdut sih, kurang muncul. Dia cocoknya untuk yang pengen blush lebih ke natural look. That's why kita build terus sampai pigmentasi yang dimau. Dia cukup pigmented kok dan buildable. Di-blendnya gampang banget, effortless, bisa ditumpuk-tumpuk terus pula. A good product. Gue punya dua warna dan dua-duanya cakep. Ngeblend liquid blushnya bebas mau pakai apa. Brush, puff, beauty blender. Gue demennya pakai jari. I don't know, lebih enak aja. Placementnya nggak cuma di pipi, kasih juga di dagu, atas bibir, sama hidung. Ngerti kan maksud gue soal blush blindness? Sekilas segini kelihatan tebel ya blushnya. But no, not enough. Buat daily cukup. Ntar juga agak ketutup pas di set bedak soalnya. Tapi buat Hirono look ini tentu aja belum.
Hanya aja, cakep bener gak sih warnanya? Untuk alis ini jujur agak bingung. Soalnya si Hirono kan nggak punya alis. Ya kali gue tutup, ntar kayak Squidward. Alhasil, gue mau rapiin aja, nggak diisi ataupun diperpanjang. Brow gel atau brow cara yang nggak ada warnanya, yang clear. Kalau alis lo tipe botak gitu bisa sih, sesuai rutin biasa. Bukan poin utama di make up, jadi santai aja. Makeup look inspired ini bisa lo otak-atik sesuai selera lagi. Biar makeupnya lebih tahan lama, set riasan dengan loose powder. Bedak tabur yang mana terserah lo. Kalau gue dari something, isinya masih super banyak. Tips lain, kalau lo ambil butiran bedak dengan puff dan langsung templok ke muka, ada kemungkinan cakey. Why? Yes, kita nimpa convection yang udah ngeset. Tapi misal langsung ngasih powder banyak di atas produk liquid tuh, nantinya numpuk dan teksturnya kurang bagus. Too much soalnya. Caranya gampang, lo tepuk-tepuk dulu si puff setelah ambil bedak di punggung tangan, baru deh apply di kulit muka. Karena gue oily skin, pakainya cukup banyak, biar lebih tahan lama tentunya. Kelihatan kan before after pakai loose powder? Also sebelum step eye makeup nanti, kasih concealer dikit di kelopak mata, terus set bedak juga. Sebelum eye makeup itu gue nge-contour dulu. Si Hirono ini nggak ada contour spesifik, of course, mukanya bulat unyu, dan hidungnya ya cembung di puncak begitu. Nggak akan ngelakuin nose contour hidung biasanya, yang Douyin style. Soalnya terlalu grafik, I guess. Yang atas tetap sambungin dari tulang alis, bentuknya melengkung. Nggak perlu jadi huruf C alis lebih gede, dibikin lebih minimalis. Untuk becak hidung, bikin seperti huruf V. Dilanjut mirip belah ketupat. Jangan bilang lo udah pada lupa bentuk belah ketupat itu kayak gimana. Intinya lo pada perhatiin videonya aja deh. Garis kontur tengahnya nggak tegak lurus, melainkan agak masuk di ujung bawahnya. Bingung gue jelasinnya, but you see it in the video. Misal ngerasa terlalu ngeblok, blend loose powder, always. Kelihatan ya, masih ngasih ilusi hidung lebih mancung dan kecil, tapi nggak too much. Untuk kontur mukanya standar, di build, nggak langsung ngegaris sehingga nggak ngeblok susah di blend. Selain di pipi, kasih di garis rahang dan dahi deket hairline. Nih, gini hasilnya. Eits, belum beres. Ini bisa pakai highlighter matte di palette contour. Cuma gue mager aja, jadinya pakai eyeshadow. Ambil shade terang pucat dan tambahkan di puncak hidung sama bagian tengah atas nantinya. Ini bakal ngasih kontras dan kelihatan lebih berdimensi. Si kontur hidung juga nggak gitu madi, karena satu kebanyakan warna coklat. Eye makeup ntar simple, so kita urusin blush dulu aja. Hirono punya blush super jedar dangdut, inget? Ini pakai blush 18 ribuan aja dari Just Miss. Warnanya super seger, lo harus lihat. Gue suka apply blush dengan fluffy brush lebih kecil, soalnya lebih gampang dikontrol letaknya. Nggak usah ragu-ragu sebenarnya, cuma ya, pilih blush yang punya formula bagus mudah di blend. Ada Hirono yang blushnya dari pipi literally naik sampai mata, ada juga yang di pipi doang. Tentu saja gue recreate opsi pertama. Layer pertama ini tetap agak banyak ya. Letak blushnya nggak perlu dibawa sampai ke samping atau naik banget, jadi sebatas pipi agak tengah. Pengennya tuh ngasih kesan kayak blushing lucu, bukan blush yang nge-lift muka jadi tirus. Terus build sampai cukup medok. Ingat, blushnya nggak cuma di pipi, di area dagu pun cukup kelihatan, bisa setebal yang pipi. Gue juga biasanya ngasih blush di bagian ini, soalnya ngasih kesan manis gitu. Karena belum beres, ya emang kelihatan agak aneh. Dia ada juga di atas bibir, so kasih blush di sana. Kayaknya biar nanti kelihatan lebih full, lebih pouty. Meski bibir dia cuma segaris, dan kesannya cemberut mulu. Gue agak bingung sih tadinya letak blush di hidung mau di puncak atau tengah, tapi lebih tepat di puncak. Lebih lucu, kayak lagi pilek. Ini nggak sesuai peletakan liquid blush sebelumnya. Cuma gue ngerasa si blush berat di bagian tengah ke bawah. Sekalian deh di atasnya dahi samping. Dikit, tapi nggak usah tebal-tebal. Nanti ditambah lagi blushnya. But, beralih dulu ke step lain. Make up matanya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Jadi gue bikin yang sederhana aja. Warna dasarnya si powder blush tadi, biar lebih kohesif. Peletakannya enggak ribet, di seluruh kelopak mata atas dan bawah. Sekilas kesambung ke blush di pipi. Cuma nanti dikasih shade lain kok, tenang. Andai mager pakai brush lain, pakai brush untuk blush tadi aja. Masih satu warna juga. Biar lebih berdimensi, ambil shade mid brown warm tone dan apply di area mirip-mirip tadi, tapi lebih deket ke eyeline. Nggak jauh gitu beda gelapnya, lebih soft looknya. Easy, yang bawah dikasih juga. Shade paling terang ini dikasih di lengkung dari inner corner dan naik. Efek kontras ini bakal bikin mata terkesan lebih gede. Nggak perlu terlalu pigmented, ini pun ngerasa terlalu banyak apply-nya. Oleh karena itu, di blend lagi pakai fluffy brush. Gue masih ingin bikin liner. Shade gelap masih warm tone, dimulai dari inner corner atas. Terus bawahnya. Ini rutin gue yang biasa, so agak dipercepat. Di ujung bikin liner, gak usah panjang atau gede-gede amat. Si Hirono ini bayangan sih, bukan liner.
Alhasil eyeliner di look ini dibuat minimalis. Liner ujung bawah tetap ya, ngikutin eyeliner mata lo aja biar nggak susah. Also percaya nggak, di makeup ini gue nggak bakal pakai shimmer atau glitter sama sekali. Bukan gue banget, tapi demi lebih akurat gue jabanin. Mau nebelin eyeliner, bukan warna hitam yang coklat aja. Ini lid pigment punya All Glows, liquid eyeshadow gitu. Hanya aja warnanya pas banget sama yang gue mau. Pakai brush pipi super kecil sebelumnya, timpa aja liner bikinan eyeshadow tadi. Nggak mencolok gelap ya, coklat yang pas dan masih kelihatan eyelinernya. Gayanya pun bukan naik kayak cat eye, melainkan lebih lurus. Ini gue pakai soft lens, matanya si Hirono standar coklat gelap. Gue pakai soft lens ini karena fitur gradasinya ngasih impresi doll-like. Jepit dulu tentunya sebelum pakai maskara. Lately lagi demen banget pakai maskara besinya Bare & Bliss. Yes, dia maskara barunya mereka dan aplikatornya lihat. Besi, sebagai pemilik bulu mata lurus dan turun, pasti picky pas nyari maskara. Nah, yang ini beneran bisa ngangkat dan bikin lentik. Karena aplikatornya besi, hasilnya lebih tanda kutip natural. Lengthening bikin panjang dan kepisah. Jelas bukan tipe volumizing. Cuma ya, gue emang lebih suka lentik kayak hasil maskara ini. Dia bisa jigrak dan cukup tahan lama. So, a good one. Tuh, hasilnya bagus kan? Yang bawah juga jangan sampai ke skip. Ini buat daily look udah cukup. Cuma karena gue bikin look depan kamera, jadi pakai bulu mata palsu dulu. Nah, di kamera lebih jeder kelihatan. Balik ke blush lagi. Layer pertama powder blush tadi lebih nyebar, yang sekarang lebih terfokus. Kelihatan ya, letaknya di tengah gitu, nggak atas nyampe mata. Intinya ditambahin sampai lebih blushing lagi, if that even possible. Jangan lupa blush di hidung, dagu, dan bibir atasnya. Gue tadi lupa kasih tahu shade apa, tapi lid pigmentnya shade amber. Ini nggak tahu alat apa, cuma ujungnya bulat super kecil, and by the way bakal bikin freckles. Sebuah peringatan, gue nggak jago bikin freckles. Jadi kalau aneh, ya emang aneh. Ini gue bikinnya agak gede-gede, karena lagi-lagi ini look dibikin depan kamera. Lo nggak perlu ya, sejelas dan segelap ini warnanya. Ngerasa terlalu deep, blend dengan jari. Letaknya nggak perlu terlalu dibikin pusing, acak pun boleh, lebih realistis. Posisi frecklesnya di area blush sama yang di hidung. Terus aja totol-totol. Yang banyak, nggak apa-apa. Ngerasa terlalu lebay pun, masih bisa lo timpa blush. Terus si freckles malah ngilang, gambar lagi. Gitu terus sampai dapet look yang dimau. Jujur si freckles di atas bibir agak aneh ya, tapi ya biar samaan tetap gue lakuin. Dagu juga. I mean mungkin ada aja yang punya, but entahlah. Hidung, mulai dari puncak hidung. Jangan bosan totol-totol gini. Gue agak bingung jelasin yang ini gimana. Cuma ya, dia di bagian tengah, dan makin menjauh hidung makin mengerucut, I guess. Pokoknya lo lihat aja di video gimana. Gue zoom juga buat referensi si Hirono-nya. Also, gue nggak tahu cara nyebut Hirono ini benernya gimana. Jadi kalau salah, kasih tahu deh di komentar benernya gimana. Lipis, nggak ada warna spesifik mesti warna produk bibir apa. Alhasil gue ambil yang masih serupa dengan blush. Ntar ala-ala monokrom jatuhnya. Ini lip cream murah punya brand lokal. Brand Salsa, shade 02 Baby Flamingo. Gue sekarang lebih suka pakai shade muted gini dibanding nude super pucat untuk base ombre. Soalnya nggak tahu ya, kebanyakan warna pias gitu bikin si ombrenya jadi lebih ke pink kalau di gue. Garis bibir si Hirono agak ke bawah, kayak cemberut. Alhasil gue perpanjang dengan brush kecil, niru referensinya. Gak usah ke bawah banget tapi agak lurus aja. Isian ombrenya sama-sama brand lokal affordable dari OMG. Ini lip cream favorit gue tahun 2024, shade Passion. Warnanya bukan yang super goncreng, ditimpa gini nggak sesignifikan itu bedanya. Cuma, I feel like this is my perfect inner ombre shade. Soalnya ngasih kesan 3D tanpa terlalu overpowered the base. Ngeblendnya terserah mau pakai jari atau brush. Ini pakai brush biar lebih rapian dikit. Make upnya udah beres, tinggal di set dengan setting spray. Ini sebenarnya setting spray Marshmallow, cuma karena semprotannya jelek, gue pindahin ke botol Pixi. Hasilnya sih bagus, condong ke matte finish. Isinya cukup banyak pula 100 ml. Tapi karena gue mager, kena semprotan modelan keran bocor deras gitu, jadinya dipindahin. And here's the final look. Menurut lo gimana? Menurut gue lucu deh. Efek cartoonishnya dapat. Gak super mirip tentunya, karena judulnya Makeup Inspired. Coba bandingin. Bibir gue emang kurang cemberut, tapi ini dibikin lebih realistis dikit. Eye makeupnya kayaknya cukup, gak lebay, sehingga mengalihkan perhatian dari blushnya yang jedar pigmented. Overall not bad right? Kalau lo pengen look manis dan nggak peduli blush brightness kayak gue, nggak ada salahnya dicoba. Oh, sebelum closing, gue nyoba filter Hirono di TikTok dan ambil beberapa foto. Lucu juga. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya.
And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.